Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PMI, kembali lagi di podcast Candu, bincang santai penuh edukasi. Bertemu lagi sama aku, Evantia Nazifa Uzma, sebagai host di episode kali ini. Jadi masih sama nih sama episode sebelumnya, dimana kita bakal ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai bareng sama temen media kita. Ada Andra. Hai Andra. Halo. Perkenalkan dirinya dong. Oke, jadi halo semua, nama saya Andra Nohafen Nasution dari SMN 1 Jakarta, PMR Madya DKI Jakarta. Oke, udah kenal ya sama Andra. Ya. Oke, jadi Andra, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang persiapan kamu untuk menuju ke Jumbara PMR tingkat nasional ke-9 di Lampung nanti. Siap ya. Gimana sih persiapan kamu nih untuk menyambut Jumbara yang akan datang ini? Kalau Jumbara itself, saya udah memperlengkapi semua barang-barang alatnya nanti kalau untuk nginep di situ. Tapi kalau untuk bidangnya kurang deh, masih harus banyak persiapan. Masih harus banyak persiapan lagi ya. Bidang kamu apa sih? Bidang saya itu Youth Station Madya. Nah, di Youth Station tuh ngapain aja? Jadi Youth Station itu seperti presentasi 7 materi PMR dalam metode yang biasanya berkaitan dengan bersosialisasi dengan audiensnya. Oke. Emang tadi kamu bilang kan di Youth Station Madya. Emang tuh di setiap Youth Station kan emang dibedain gitu, ada yang Youth Station Mula, Madya, Mawira. Itu bedanya apa sih? Kenapa ada bedanya? Itu kan yang lainnya itu gak ada bedanya. Itu karena Youth Station itu kebanyakan orangnya. Oh, jadi karena dibagi. Itu dibagi aja, iya. Oke, jadi dibaginya berdasarkan tingkatan. Iya. Ya, oke. Kamu di Youth Station kamu udah membicarakan atau mempersiapkan apa aja sih untuk di Lampung nanti? Kita udah belajar metode games dan bertanya jawab. Jadi harus lebih banyak interaksi sama audiensnya. Juga lebih seperti eye contact dan body language gitu, biar lebih fluent dan biar lebih bagus presentasinya. Gitu ya. Jadi kamu tuh biar bisa lebih bagus penyampaiannya, presentasinya juga bisa lebih mendalami lah ya, biar orang-orang bisa mengerti sama apa yang udah kamu jelasin. Nah, kan di dalam Jumbara ini berarti kita harus ada persiapan dong. Dari sebelum-sebelumnya persiapannya dari materi. Nah, ada kan yang namanya training class. Ya kan? Ya, ada TC, ya. Kita kan ada TC nih. Kamu paling suka di mana nih TC-nya? Paling suka di mana ya TC-nya? Semuanya bagus aja sih, baik-baik gitu. Tapi yang saya paling suka itu Sentul, karena itu yang paling seru karena ada banyak kegiatannya sama banyak pelajarannya juga. Oke, jadi dari banyaknya lokasi kita TC, kamu paling suka di Sentul ya? Kenapa kamu suka di Sentul? Di Sentul, dibanding lainnya kan Sentul itu 3 hari. Yang itu seperti 1 hari aja gitu. Dan 3 hari itu banyak kegiatannya, banyak pelajarannya gitu. Sama ada nginep juga, seru. Oke, jadi kamu karena seru, nginep juga dan kegiatannya banyak. Nggak kayak yang training kelas 1 hari yang langsung pulang gitu ya? Oke, perjalanan kamu setiap mau ke training class gimana sih? Jadi biasanya kalau ke markas PMI Jakpus itu bisa sendirian aja. Tapi kalau untuk yang lainnya itu harus barengan sama anak-anak Jakarta Pusat lainnya. Biasanya pakai mobilnya bisa mobil rombongan atau mobil yang ada AC-nya gitu juga. Yes, oke. Nah, waktu pertama kali kamu training class, itu perasaan kamu gimana sih? Kayak mungkin kamu gugup, nervous karena bertemu banyak orang dari beda-beda wilayah. Gimana sih perasaan kamu? Sebenarnya kalau TC pertama saya seperti gak peduli aja sih sama sekali, karena saya seperti biasa-biasa aja, udah biasa seperti lomba gitu. Nah, tapi pas di bidangnya saya seperti tertekan banget karena udah diminta presentasi. Saya seperti aduh, saya gak nyebut sama sekali, saya gak berani. Gimana ini? Oke, berarti Anda tuh karena udah sering pernah ngalamin kayak gini tuh jadi nggak begitu gugup ya. Tapi mungkin kaget aja karena waktu kamu masuk ke bidang kamu tiba-tiba udah ada presentasi gitu. Padahal sebelumnya kamu belum ada apa-apa, persiapan apapun. Oke. Selama kamu TC itu ada kesulitan gak yang kamu alamin? Kayak mungkin pusing sama materinya, agak gimana gitu?
Sebenarnya gak ada banyak sih, itu tesnya udah bagus, udah baik untuk pelajarannya. Tinggal apa ya, di presentasinya sebenarnya waktunya yang nggak cukup, karena setiap kali presentasinya itu harus dipercepat. Oh gitu. Dipercepat karena masanya ini banyak waktu itu diajar, tapi waktu dikit untuk presentasi kan ini ada banyak Q stationnya. Nah semuanya harus dipresentasi. Nah itu harus banyak waktunya, tapi gak bisa kalau yang satu hari dia. Berarti kalau misalkan satu hari keterbatasan waktu ya berarti. Memang kalau misalkan kita presentasi itu tuh berkelompok atau sendiri-sendiri? Jadi kalau di Lampung nanti itu berkelompok sama anak-anak di provinsi lain. Jadi berbeda-beda. Tapi yang di tesnya itu fasilitatornya Kak Andri minta secara individu biar kita bisa berkembang seperti metode-metode dan seperti skill kita, kemampuan kita dalam presentasi sendiri. Berarti sendiri-sendiri ya untuk menonjolkan diri kita sebenarnya kalau lagi presentasi itu kayak gimana gitu. Tapi ketika di Sentul itu baru presentasi secara kelompok, karena kan nanti Lampung juga presentasi secara kelompok. Kita harus belajar cara seperti ngomong-ngomong, cara seperti mempresentasikan dalam beberapa orang lain gitu. Oke. Jadi tapi menurut kamu materi yang dikasih di Youth Station tuh susah-susah nggak sih? Nggak susah sama sekali. Saya sebenarnya udah banyak pelajari sih dengan materinya, jadi nggak susah. Kalau materinya itu ya gak terlalu dilihat. Kalau Youth Station tuh lebih lihatnya dalam metodenya dan dalam presentasinya. Kalau materinya itu kita udah bisa. Jadi tapi emang kalau misalkan di Youth Station tuh kita harus tahu dan harus hafal nggak sih sama materi-materi 7 materi PMR itu? Ya pastilah, karena kan nanti di Jumbara itu presentasinya kan 7 materi. Nanti dipilih materinya. Nah kalau seperti dibikin skrip gitu untuk dibaca ya gak boleh dong, harus hafal semuanya. Jadi lebih bagus kita seperti udah ngerti aja, biar seperti bisa langsung, gak usah ada persiapan materinya. Jadi biar bisa menyempurnakan menyempurnakan presentasi kamu nanti, biar kita nggak perlu pakai teks lagi. Jadi udah siap ketika kamu disuruh untuk presentasi, udah deh kamu udah tahu materinya, jadi kamu tinggal menjelaskan aja gitu ya. Nah menurut kamu materi yang paling gampang di Youth Station tuh apa? Kan ada 7 materi, kepemimpinan, pertolongan pertama, ayo siaga bencana, donor darah, apalagi ya, kesehatan remaja, kebersihan sanitasi, itu ada 7. Nah yang paling saya bisa menguasai itu ASB, karena kan ada ini pemilihan siapa yang bisa Jumbara kan untuk setiap bagian Jakarta. Nah kan itu ada bagian presentasinya. Saya paling bisa ASB karena kan sebenarnya saya anak IPA nih, anak IPA MTK. Jadi ASB kan tentang bencana itu kan seperti IPA gitu. Jadi saya seperti udah bisa menelani itunya materinya. Oke, jadi kamu tuh lebih cocok ke Ayo Siaga Bencana ya? Karena berhubungan juga sama materi-materi di sekolah yang kamu suka. Oke, berarti kamu suka banget tuh ya sama Ayo Siaga Bencana. Oke, nah selama kamu training class ini, menurut kamu fasilitatornya ngasih materinya tuh seru-seru nggak? Ngasih materi seperti ngajar gitu. Ketika ngajar ngasih menyampaikan materinya tuh seru nggak menurut kamu? Ya sih, karena saya pikir dia ajar materinya seperti gini aja. Jadi gini. Tapi dia sebenarnya dalam bentuk games. Jadi ada waktu dia seperti bikin 2 tim. Nah dia ajar materinya kayak gitu. Jadi seperti dia presentasi, kita belajar dari presentasinya dan belajar materinya juga. Berarti kakak fasilitator tuh juga menyampaikan materinya dengan metode games. Oke, jadi nanti kakak fasilitator yang ngasihnya dengan metode games, kamu juga ngasihnya ke teman-teman yang lain metodenya games juga. Bisa adaptasi gitu. Jadi udah kelihatan ya kayak gini. Nanti berarti ketika aku presentasi aku kayak gini juga sama gitu. Tapi Andra, menurut kamu materi apa sih yang paling susah di Youth Station kamu? Yang paling susah itu dibagi 2 sih, kepemimpinan sama yang mana ya? Yang pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu sebenarnya nggak terlalu susah sih, saya udah ngerti, tapi banyak materinya. Ya sama kalau pemimpinan itu juga kurang
gimana ya, kurang ngerti gitu. Oh, kamu jadi mungkin susah kali ya untuk mencerna materi dari kepemimpinan. Ya sebenarnya kepemimpinan peluang pertama itu yang 2 materi yang tidak diajar oleh kakak fasilitatornya, karena kan tesnya itu gak banyak. Ya, jadi hanya bisa beberapa materi yang bukan itu pemimpinan sama peluang pertama. Nah, Andrea, kan di dalam training class ini ada banyak kegiatannya nih. Nah, kegiatan apa yang paling kamu suka? Jadi makannya sama ajarannya itu saya suka. Tapi saya paling suka itu senam, karena selalu seru gitu sama kakak Sylvie, Kak Sylvia. Jadi senam itu seperti menggerakkan badan. Saya gak biasa menggerakkan badan sih, jadi seperti seru gitu. Dan lagunya itu semuanya seru gitu juga. Ya, jadi kamu suka senam karena kamu jadi bisa bergerak banyak gitu ya. Padahal biasanya kamu enggak gitu. Dan lagu-lagunya seneng gitu ya, menyenangkan. Dan banyak orang juga kan semuanya harus senam. Jadi seperti perkumpulan semuanya itu seperti lebih akrab gitu, lebih enak. Ya oke. Nah, namanya training class ini kan ada juga nih yang latihan lapangan sebelum kita ke Lampung. Nah, perjalanan kamu dari lokasi kamu, misalkan kita kumpul dulu nih di PMI Jakarta Pusat sebelum kita ke Sentul. Nah, perjalanannya dari Jakarta Pusat ke Sentul tuh gimana sih? Perjalanannya? Jadi perjalanannya itu panjang, karena kan jauh Bogor dari Jakarta Pusat. Nah, kita pakai 2 mobil. Satu mobil itu isi anak-anak Jumbara, yang lain itu isi tas sama kakak Fasil. Nah, tapi jalannya itu bikin mabok karena ada banyak twistnya, ada banyak tikungan. Aduh, pas itu saya benar mau pusing, mau mabok. Tapi tahan aja semuanya pada tahan gitu juga. Jadi kamu mabuk perjalanan lah ya. Karena jalanannya mungkin yang karena ada tanjakannya, tikungannya gitu ya. Tapi cara kamu supaya kamu bisa menangani mabuk darat kamu tuh gimana sih? Sebenarnya gak ada caranya sih. Saya sebenarnya hanya kuat aja, seperti ya kalau saya mabok apa gunanya. Jadi saya seperti ya udah sih, gak usah mabok. Berarti sugesti ke diri sendiri ya. Kalau misalkan kamu tuh kuat, jadi tahan aja gitu ya. Nah, waktu pertama kali kamu training lapangan, perasaan kamu kayak gimana waktu nyampe di lokasi? Itu kamu kayak gimana? Sebenarnya kan Jakarta Pusat itu udah telat. Jadi pas nyampe ke situ udah harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Itu semuanya seperti saya expect, seperti upacara gitu normal. Tapi tempatnya itu di tempat tertutup. Karena kan tadi pas latihan lapangan itu hujan. Cuacanya hujan. Jadi pembukaannya ada di aula gitu ya. Di aula ya. Oke. Tapi kamu kaget gak sih, kan kamu bilang nih tadi ketika Jakarta Pusat datang karena memang sudah agak telat. Jadi pasti udah dimulai ya, udah mulai setengah. Tapi kamu kaget gak sih ketika kamu datang tapi ternyata udah mulai nih acaranya? Ya gak ada banyak menakutkan sih, karena seperti kakaknya juga seperti cepat ayo karena gak ada seperti punishment gitu. Berarti kamu kayak biasa aja karena nggak ada punishmentnya juga, karena kamu dikasih arahan ya harus kemana gitu. Oke, tapi persiapan apa aja sih sebelum kamu ke Sentul ini? Persiapan sebenarnya tas saya sebesar gini. Jadi yang paling besar itu matras. Kan nanti tidur di tenda. Jadi nanti bawa matras, bawa baju-baju juga banyak, sama keperluan PMI juga banyak sih. Oke, jadi berarti kita tuh temanya perkemahan ya? Di tenda ya tidurnya? Ya, di tenda. Nah, di satu tenda tuh berapa orang sih tidurnya? Jadi di tenda saya itu ada 6 orang, semuanya cowok. Karena kalau cewek-cewek ya jangan lah. Iya, pasti. Cowoknya ya teman-teman ya baiklah. Oke. Nah, menurut kamu persiapan yang kamu lakuin dari training class yang 1 hari ataupun lapangan tuh menurut kamu udah cukup belum sih? Udah siap belum sih untuk di Jumbara nanti? Kalau seperti kan nanti saya youth station. Jadi dalam bidangnya itu udah siap sih. Saya hanya harus buat barang gitu dan mempersiapkan mental. Kalau dalam Jumbaranya itu sendiri, saya ada satu masalah, itu masalahnya itu mandi. Jadi kan katanya nanti kan itu 5.000 orang gitu, 70 WC.
Oh, jadi 50.000 orang tapi tempat kita untuk membersihkan diri itu cuma ada 70. Iya, jadi seperti harus cepat-cepat gitu. Saya belum pikirin gimana caranya biar bisa lebih cepat atau bisa tempat lain apa gimana. Berarti kamu tuh harus bisa pintar-pintar untuk manajemen waktu ya. Ya, manajemen waktu. Harus bisa membagi waktu kamu gitu ya. Nah, ada di kegiatan training kelas lapangan ini, kegiatan mana sih yang paling kamu suka? Jadi semuanya suruh api unggung, suruh Mount Carbon, suruh itu yang apa namanya yang Dormer Village. Oh, yang itu juga Outbound. Bukan yang itu yang upacara gitu yang pertemuan itu yang baris. Oh oke, ya tahu Ya. yang baris berbaris. Itu seru sih, tapi yang saya paling seru itu outbound ya. Jadi karena itu banyak kelompok, harus cepat gitu, harus semangat dan seperti fast pace dan seru gitu. Oke. Selama di latihan lapangan itu, kamu ada ngalamin kesulitan gak sih? Kesulitan. Ada banyak yang suka hilang sih, ada bukan hilang tapi seperti tertukar gitu. Tertukar. Iya, banyak ada yang tertukar. Karena kan ini ada tas, misalkan ini di tenda kan, ini ada tas, ada banyak tas nih. Nah, kamu keluarkan benda, nah itu acak-acak gitu. Nah, siapa tahu nanti itunya tertukar sama benda lain gitu. Oh, jadi ketukar ya sama punya teman kamu gitu ya. Oke, tapi menurut kamu kita training kelas kemarin lapangan itu seru nggak sih? Seru banget, gila beneran. Saya seperti gak ekspektasi banyak kegiatan gitu. Saya pikirnya yang hari main hari Sabtu kan, saya pikir itu hanya seperti ajaran bilang aja, tapi ternyata ada banyak lagi, ada yang village itu, ada yang outbound, ada yang api unggun. Oke, jadi kamu seneng ya? Ya, senang banget. Oke, berarti seru ya, seru banget tuh. Nah, perasaan kamu gimana sih? Kayak waktu kita tuh udah mendekati ke Jumbara. Dari video kita di shoot ini kan sisa sekitar 4-3 hari nih, 3-4 hari menuju Jumbara. Perasaan kamu kayak gimana? Deg-degan, nervous gitu? Iya sih, ya semuanya pasti nervous lah. Tapi saya juga semangat mau ikut Jumbara karena saya mau tahu perasaannya gimana nginep di Lampung sama membuat teman-teman gitu. Oke. Nah, Andra, kamu kira-kira bakal kangen gak nih sama mama papa kamu selama kamu di Lampung nanti? Ya iyalah, karena kan mereka selalu dukung saya, mereka selalu bantuin saya belajar, mereka selalu bikin masakan untuk saya. Nah, nanti di Lampung saya gak ada mereka, gak ada jemputan gitu, gak ada travel, jadi pasti kangen lah. Oke. Andrea, kamu mau ngasih pesan-pesan gak nih untuk orang tua kamu nanti saat kamu di Lampung? Ya dong. Oke, bisa kasih pesan-pesannya? Oke, mama papa selalu dukung saya ya. Saya nanti di Jumbara, please doain saya menang Jumbaranya ya. Oke, amin. Amin. Nah, Andra, ada nggak sih untuk kamu tuh sugesti untuk diri kamu sendiri supaya kamu nggak takut nanti di Lampung? Harus semangat aja karena kan walaupun kecil peluangnya dapat juara, tapi saya ini juga kecil dapat ikuti Jumbara tersebut. Jadi saya mau senang-senang aja seperti senang sama teman gitu. Oke, jadi dibawa have fun aja lah ya. Oke. Terima kasih Andra udah mau ngobrol banyak-banyak di episode kali ini. Selanjutnya semoga kita bisa ketemu lagi di podcast ini dan semoga apa yang kita udah obrolin, yang udah kita bicarakan bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Oke, terima kasih Andra. Terima kasih Kak Eva. Oke. Terima kasih Sobat PMI sudah menyaksikan podcast Candu episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu tunggu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media di bawah ini ya. Oke, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!